Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Faqir Muammar Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi, masih di MK Channel 28. Baru saja saya mendapatkan laporan dari teman saya. Katanya Facebook dia mendapat teguran dari pihak Facebook atas postingannya tentang Abu Janda yang beberapa waktu lalu telah menghina atau merendahkan Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Nah, jadi kemudian saya langsung balas dan saya katakan bahwasanya ini adalah resiko dalam dakwah, karena yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan yang benar itu pasti akan mendapatkan tantangan, baik itu dari pihak kafir maupun dari pihak munafik. Jadi itu bukanlah hal yang biasa. Facebook saya sendiri sudah beberapa kali mengalami nasib yang serupa, dan banyak juga Facebook teman-teman kita di luar sana, para pejuang yang juga mengalami nasib yang serupa, bahkan lebih dari itu. Ada yang sampai dilaporkan ke polisi. Jadi memang itu adalah risiko kita dalam mengucapkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran. Karena setiap kali kita menyampaikan kebenaran pasti ada kepentingan-kepentingan yang terganggu oleh apa yang kita sampaikan, oleh apa yang kita ucapkan. Jadi ini bukanlah hal yang luar biasa lagi. Ini merupakan suatu hal yang memang lumrah terjadi, lumrah menimpa para pejuang-pejuang kebenaran, yaitu orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Nah, sehubungan dengan itu, saya mengajak teman-teman semua untuk menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Langsung aja kita tonton videonya. Itu semua merupakan resiko perjuangan, di mana saat kita menyampaikan yang hak pasti akan ada orang-orang yang tidak suka. Jangankan kita, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, manusia yang sikapnya paling lembut, manusia yang tidak pernah mengganggu orang lain, manusia yang di dalam berucap kata tutur sapanya begitu santun. Tetap beliau dimusuhi, beliau difitnah, beliau dicaci maki, beliau diperangi, bahkan beliau diusir dari kota Mekah, dan berapa banyak pihak yang ingin membunuh beliau, saudara. Jadi pertanyaannya, kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena akhlak Nabi tidak baik? Bukan. Kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena Nabi mengganggu orang? Bukan. Kenapa Nabi dimusuhi? Apa karena Nabi keras, ekstrem? Tidak. Kenapa Nabi dimusuhi? Karena Nabi menyampaikan yang hak. Kenapa Nabi dimusuhi? Karena Nabi mengajak manusia kepada kalimat La ilaha illallah. Nah, jadi kalau Nabi saja yang begitu mulia, begitu santun, begitu ramah, tidak luput, saudara, dari fitnah, dari caci maki, saudara, dari permusuhan, dari kebencian, apalagi kita yang banyak kekurangan. Makanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada muridnya melapor kepada beliau, kata sang murid, "Tuan guru, ini banyak orang yang bicara begini, bicara begitu tentang Anda. Ini banyak orang yang menjelekkan Anda. Ini banyak orang yang bersuara miring tentang Anda. Nah, bagaimana menurut Anda?" Ini pertanyaan sang murid kepada Imam Syafi'i. Kemudian apa kata Imam Syafi'i, saudara? Imam Syafi'i mengatakan, "Qad qila anna Allaha dzu waladin wa anna khaira khalqihi qad kahana. Ma salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda, fa kaifa ana." Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Qad qila anna Allaha dzu waladin. Kata Imam Syafi'i, jangankan saya, Allah saja yang maha mulia difitnah katanya punya anak. Ada yang mengatakan Allah punya anak? Ayo saya tanya, ada gak mengatakan Allah punya anak? Fitnah bukan? Fitnah bukan? Allah gak punya anak dibilang punya anak, itu fitnah paling kejam di dunia itu. Itu fitnah paling dahsyat, saudara.
Allah nggak punya anak, difitnah punya anak. Wa anna khaira khalqihi qad kahana. Dan Nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling baik difitnah sebagai tukang sihir. Ada nggak yang mengatakan Nabi tukang sihir? Ada. Orang kafir mengatakan sahirun majnun. Muhammad itu tukang sihir yang sudah gila katanya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah saja yang maha mulia difitnah katanya punya anak, Nabi makhluk yang terbaik difitnah katanya tukang sihir. Masalimallahu min sabbil bariyah. Kalau Allah saja yang maha mulia tidak luput, tidak lolos dari caci makinya manusia. Wa nabiyul huda, begitu juga Nabi Muhammad tidak luput dari caci maki manusia. Fa kaifa ana, bagaimana saya? Subhanallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau Allah saja yang maha mulia difitnah, apalagi kita, saudara. Kita banyak cacat, banyak celak, banyak kurang, gampang betul orang mau cari kekurangan kita, betul? Allah yang gak punya kekurangan masih difitnah, apalagi kita yang banyak kekurangan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Imam Syafi'i ngajarin gak usah heran dengan fitnah dalam perjuangan. Jangan pernah mundur dengan caci maki dalam perjuangan. Kalau Allah yang maha mulia difitnah, Nabi makhluk yang termulia difitnah, bagaimana kita? Jalan aja udah, kita berangkat terus sampaikan yang hak, walau kana murra, walaupun pahit rasanya, insya. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi pengajian di Atoba berhenti apa jalan terus? Nah, berhenti atau jalan terus? Berhenti atau jalan terus? Takbir, sallu ala nabi. Jadi Ustaz Suradi jangan kaget. Memang FPI sekarang ini ibarat gadis desa yang jadi rebutan. Alhamdulillah. Loh, bagaimana nggak jadi rebutan? Saya buktikan, saudara. Pokoknya kalau ada kejadian yang mengaitkan FPI, beritanya sebulan nggak berhenti. Betul? Betul? Di Medan ada 2 ormas baku hantam, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran. Masuk TV sekali, selesai. Besoknya nggak masuk lagi. Betul? Coba kalau FPI yang ribut, wah. Itu kalau FPI yang benturan itu di Medan, apalagi ada yang mati, ada main bakar-bakaran. Oh, itu beritanya sebulan nggak berhenti. Wah, tiap hari dipandang dari berbagai macam segi. Nanti ada yang kasih judul FPI bentrok sama warga. Oh. Satu lagi judulnya FPI beraksi lagi. Satu lagi judulnya inilah kebrutalan FPI. Satu lagi judulnya ini kebiadaban FPI. Oh, satu lagi judulnya FPI kau cari apa? Oh, macam-macam. Nanti kalau udah beritanya begitu tuh, nggak ketinggalan Indonesia Lawyer Club ikut mengundang para pakar. Oh, nanti Karni Ilyas bertanya kepada profesor, bagaimana menurut Anda tentang FPI? Oh, menurut saya FPI itu adalah penyakit sosial. Oh, satu lagi pejabat dikatakan dari Departemen Dalam Negeri, kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, kita akan kaji ulang tentang keabsahan FPI sebagai ormas. Oh, ditanya lagi satu tokoh politisi, kalau menurut Anda bagaimana? Ya, kalau menurut saya bubarkan saja FPI. Oh, nanti akhirnya satu lagi ditanya lagi profesor, kalau menurut Anda bagaimana? Ya, menurut saya memang FPI tidak layak ada di Indonesia. Oh, semua ikut bicara, ujung-ujungnya presiden ikut angkat bicara. Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan. Nah, kalau FPI yang ribut kan begitu beritanya, betul? 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 Itu makanya saya katakan FPI lagi jadi rebutan. Pokoknya kalau ada berita soal FPI di TV, wah, nggak berhenti-berhenti. Betul? Betul? Tapi nggak ada urusan, kita jalan terus lurus. Pokoknya saya dan kawan-kawan di FPI mau jadi kereta api. Tahu kereta api? Kereta apinya kereta api ekspres, saudara. Kalau udah jam waktunya berangkat, nggak ada urusan penumpang naik nggak naik, kereta jalan terus, betul? Itu kalau kereta lagi jalan, terus ada mobil BMW yang ngehalangin, kira-kira ditubruk gak? Oh, bro, ada BK ditubruk gak? Ya begitu, FPI nggak peduli mau ada orang kecil, orang besar, tubruk terus. Takbir, sallu ala nabi. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak?
Jadi saya mau tanya, berjuang dicaci maki jalan terus atau berhenti? Berjuang difitnah berhenti atau jalan terus? Siap terus berjuang? Siap hadapi segala tantangan? Takbir. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia tadi penjelasan secara ringkas oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab tentang risiko dalam berdakwah, risiko dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, risiko dalam menyampaikan kebenaran. Jadi memang setiap kali kita menyampaikan kebenaran pasti akan mendapat tantangan, baik itu dari kaum kafir maupun kaum munafik. Jangankan kita umat akhir zaman, seorang hamba yang doif seperti saya, seorang yang fakir ilmu, miskin ilmu, yang banyak sekali celah, itu sudah pasti mendapatkan tantangan, mendapatkan hinaan, cibiran, bahkan fitnah. Sedangkan Allah saja yang maha suci, maha mulia, itu difitnah. Rasulullah saja makhluk terbaik, manusia terbaik yang Allah ciptakan, yaitu kekasih Allah, itu juga mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan fitnah. Apalagi seperti kita, sekelas Imam Syafi'i saja juga mendapatkan fitnah, mendapatkan cacian dan makian serta hinaan. Jadi apa yang menimpa kita, apa yang menimpa saudara-saudara seperjuangan kita, itu adalah merupakan sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah terjadi, sesuatu yang lumrah menimpa para pejuang kebenaran, yaitu orang-orang yang menyampaikan kebenaran di hadapan publik. Jadi pesan saya buat saya pribadi khususnya, dan buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin mengalami nasib yang serupa atau bahkan lebih dari apa yang saya alami dan teman-teman saya alami, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dan saudara-saudara seperjuangan dalam menyampaikan kebenaran di hadapan publik. Itu merupakan suatu amal yang luar biasa, karena tidak banyak yang berani dalam menyampaikan kebenaran, terlebih lagi di hadapan publik. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman seperjuangan. Terlepas dari segala macam kontroversi yang timbul akibat kita menyampaikan kebenaran, mari kita hadapi dengan sabar, dengan lapang dada, dengan ikhlas. Insya Allah apa yang kita sampaikan menjadi kebaikan, dan hal buruk yang menimpa kita insya Allah menjadi pelebur dosa-dosa kecil kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Al-Faqir Muammar Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.